Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saya kembali berbincang-bincang dengan Profesor Dr. John Firis. Beliau adalah Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan juga sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dan pernah menjadi anggota DPD RI 2 periode dan saat ini juga sebagai Kaprodi S3 Fakultas Hukum UKI dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara UKI. Apa kabar, Prof? Baik, Bung John. Masyarakat peduli hukum, hari ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk penegakan hukum tentang pemilu dan pilpres. Prof, negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat. Iya. Itu selalu kita dengukan dan bahkan merupakan cita-cita reformasi juga. Bagaimana hukum ini menjadi panglima? Bagaimana Prof melihat realita dari mulai katakanlah pada saat reformasi, pasca reformasi dan kepada saat sekarang? Ya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita benahi? Itu memberikan pendapatnya. Reformasi melahirkan reformasi konstitusi, ya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil amandemen pertama. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebelum dirubah, itu diatur di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 45. Negara berdasarkan hukum juga atau Rechtsstaat. Dan setelah proses itu, kita masuk untuk mengisi roh reformasi itu. Dalam rangka satu, karena sudah menjadi negara hukum, sebelumnya bukan negara hukum. Ada juga diatur di dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia itu di penjelasan umum dikatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Jadi ada kekuasaan, ada juga hukum. Tapi hasil reformasi kekuasaan dihilangkan. Itu artinya apa? Supremasi hukum itu harus kita tegakkan. Siapa yang menegakkan itu? Yang menegakkan itu adalah pusat-pusat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara luas. Termasuk para advokat juga kan begitu, ya. Konsultan hukum begitu. Seluruh warga masyarakat, birokrasi pemerintah dan swasta harus mentaati aturan hukum itu dengan baik, ya, sehingga supremasi hukum itu dihargai dan wibawa hukum itu terangkat marwahnya. Tapi dalam prakteknya kita lihat tidak, ya. Pusat-pusat kekuasaan yang sebetulnya harus menjadi pusat kejujuran, keadaban, ya, pusat kebijakan dan kearifan, ya, itu harus memberikan contoh. Mereka yang mengisi pusat kekuasaan itu berlaku harus adil, tidak boleh tidak adil, tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melakukan korupsi dan kesewenang-wenangan dalam melakukan pemerintahan di 3 bidang kekuasaan utama itu. Kalau itu sudah dapat dilakukan dengan baik, maka tujuan reformasi itu betul-betul yang mulia itu kita akan lihat dengan jelas. Tapi sebagaimana Bung John lihat, tidak ada hari tanpa ada masalah korupsi diungkap di media sosial maupun media cetak. Ya. Hampir tiap bulan ada orang ditangkap KPK, ya, atau dijatuhkan sanksi atau tuduhan oleh jaksa penuntut umum bersalah misalnya. Apakah dia oknum polisi, apakah dia oknum militer, apakah dia menteri, apakah dia hakim, dari tingkat pengadilan negeri sampai di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lah, apa sih kita melakukan reformasi itu kalau memang tabiatnya seperti itu?
Kalau memang di behavior of law itu negatif, perilaku hukum itu tidak terpuji, harus kita gugat mereka itu. Ya, apakah kalian begitu dilantik, diambil sumpah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya itu sungguh-sungguh keluar dari hati nurani ataukah tidak? Sumpah demi Allah dan sebagainya, menjaga keluhuran martabat dan sebagainya, tapi di bawah meja itu bermain, menerima suap, memberi suap, dan seterusnya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap berjalan seperti biasa. Apa artinya ini? Apa artinya negara hukum itu semua itu? Ya. Rupanya negara hukum itu harus diisi dengan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Dengan demikian saya mengharapkan bahwa seorang hakim, jaksa, polisi, pegawai negeri swasta itu harus memiliki kemampuan etik, moral, dan spiritual yang tangguh untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum, terhadap hak asasi manusia. Tidak boleh ayah kandung memperkosa anak kandungnya. Tidak boleh ada kekerasan seksual. Kita lihat di mana-mana tiap hari masih saja itu terjadi. Efek hukum itu hukuman mati dan hukuman seumur hidup atau 20 tahun tidak memberikan efek yang besar terhadap bagaimana kita membasmi kejahatan-kejahatan itu, termasuk kejahatan birokrasi, kan begitu? Ataukah mungkin fungsi pengawasannya juga lemah? Memang lemah, karena lembaga-lembaga pengawasan terutama DPR itu, ya, harusnya melalui anggota-anggota itu melakukan pengawasan yang ketat, pengawasan melekat. Istilah Sarwono Kusumatmaja, ya, itu dia Menteri Reformasi Birokrasi, ya, pernah. Harus, tetapi agak sulit. Sistem kita juga misalnya inspektorat di sebuah kementerian, itu dia anak buah menteri, dia selevel dengan sekjen. Bagaimana dia harus mengawasi tingkah lakunya menteri, ya, dalam periode kepengurusan kepemimpinan Jokowi. Dalam catatan saya 3 menteri yang sudah ditarik dari jabatannya atau dipecat. Menteri Sosial, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan terakhir itu Menteri Infocom. Tadinya anak-anak bangsa itu memang cerdas, memiliki kemampuan birokratik yang cukup, tapi toh tergoda juga. Ya. Kalau atasan sudah melakukan itu, bawahan pasti mengikutinya. Ya. Mungkin birokrasi itu harus kita rombak. Walaupun sudah ada Menteri Reformasi Birokrasi, tapi kenapa sampai jebol itu semua? Orang setengah dewa ditempatkan di situ juga tidak mungkin. Karena toh dia berada di bawah presiden. Inspektorat berada di bawah kementerian. Inspektorat berada di bawah gubernur sebagai kepala daerah. Kan begitu. Nah, harusnya dipikirkan bagaimana birokrasi itu diefektifkan sehingga inspektorat itu menjadi sebuah lembaga independen yang tidak tergabung dalam kementerian, dia lepas dari kementerian. Sehingga dia itu bisa memantau, ya, jalan pikiran, jalan laku, jalan liku, ya, jalannya birokrasi para menteri itu dapat diikuti setiap saat, ya, dengan perangkat-perangkat atau instrumen-instrumen yang ditugaskan untuk itu. Tanpa itu tidak bisa, Pak. Ya, jadi keteladanan itu sangat penting, kejujuran, ya, keadaban itu sangat penting.
Termasuk juga para penegak hukum di luar yang saya sebutkan tadi. Ya. Harus. Jadi kemampuan etik, moral, spiritual itu harus diutamakan. Saya kira sudah juga Pak John ya. Kurang apa kalau waktu kita sekolah di S1, kuliah di S1, S2, S3 di Fakultas Hukum saja. Kurang apa? Mata kuliahnya banyak sekali. Filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, Ya. pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan macam-macam. Ya toh? Belum lagi ya ada kuliah-kuliah yang berkaitan dengan budaya-budaya hukum, budaya birokrasi di universitas tertentu atau di fakultas tertentu. Tapi toh saya melihat bahwa budaya itu belum bisa direformasi. Reformasi menghasilkan sebuah perubahan struktural. Tapi reformasi itu belum mampu melakukan perubahan kultural. Ya, struktur birokrasi, struktur pemerintah negara sudah diatur dengan baik. Ya, tetapi aspek kultur itu the behavior of law, legal culture-nya itu ya masih minus. Ya. Masih minus. Itu persoalan kita. Persoalan kolektif bangsa kita di situ sekarang. Sehingga kalau kita mau menuju kepada negara hukum yang betul-betul bermartabat, ya kita harus melakukan sejumlah perubahan radikal. Ya, benar. Ya. Jadi Prof tadi udah mengulas bagaimana dan apa sebenarnya di birokrasi ya. Tetapi saya lebih jauh melihat Prof sejak reformasi kan jadikan hukum jadi panglima. Ini khusus menyoroti tentang penegakan hukum, khususnya yang berprofesi sebagai penegak hukum. Katakanlah jaksa, hakim, advokat, termasuk KPK. Apa yang harus dirubah sehingga tidak terjadi lagi justru penegak hukum yang justru diproses? Maaf Prof, akhir-akhir ini kan 2 hakim agung, bahkan panitra Mahkamah Agung juga sudah dijadikan tersangka. Dan ada 17 pegawai dan tersangkut masalah yang ada saat ini. Nah, ini kan sejarah yang memang di satu sisi kita sangat miris. Saya sendiri sebagai yang berprofesi advokat yang ikut melihat situasi yang sangat miris. Karena rekan saya juga advokat dan juga sesama penegak hukum justru yang disoroti saat ini. Jadi bagaimana, hal apa yang harus dirubah sehingga tidak terjadi lagi keadaan seperti sekarang, sehingga masyarakat percaya atau pulih kepercayaan kepada hukum dan penegak hukum, sehingga tidak terjadi lagi yang saat ini banyak tindakan main hakim sendiri, Prof. Coba Prof, kalau Sarjono Jatiman dulu menyatakan pada saat tahun 2000-an, ahli sosiolog ya yang menyatakan terjadinya main hakim sendiri karena tidak percaya lagi masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi, Prof. Bagaimana Prof menanggapinya? Ya, dalam birokrasi militer kita kenal panglima dan kepala staf. Ya, kita tahu bahwa hukum itu variabel, dependen dari kekuasaan. Tanpa kekuasaan, hukum itu tidak bisa dibuat. Ya. Tanpa ada masyarakat, hukum itu tidak ada. Ya. Jadi sebetulnya dalam posisi seperti itu, posisi moral seperti itu, yang jadi panglima itu adalah politik, sedangkan hukum cuma kepala staf. Ya, kepala staf lebih rendah dari panglima. Ya, terbukti saya dengan bolak-balik menggantikan aturan. Begitu. Mari kita lihat Undang-Undang Ciptaker. Awalnya undang-undang. Ya. Kemudian MK menyatakan inkonstitusional bersyarat. Ya toh? Setelah itu Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan undang-undang sebelumnya. Lalu DPR menyetujui Perpu itu. Jadi hukum dipimpong, Pak. Oleh keinginan kekuasaan dan politik
Bagaimana dengan pasal 1 ayat 3? Indonesia negara berdasarkan atas hukum. Harusnya undang-undang sebagai instrumen kebijakan itu ya betul-betul adalah undang-undang yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat untuk menuntut haknya dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenaga kerjaan. Itu yang harus dilindungi. 8.000 pegawai di Freeport diberhentikan secara sepihak. Ya toh? Tadi mereka dijanjikan bahwa akan mendapatkan saham. Tapi diberhentikan secara sepihak. Itu artinya politik bermain itu. Sehingga perjanjian pada awalnya itu diabaikan. Itu tidak ditegakkan dengan baik. Jadi ketaatan terhadap aturan-aturan hukum, perjanjian-perjanjian itu dilanggar oleh para penguasa itu. Dan bidang-bidang lain tentu saja banyak sekali contoh dalam masyarakat. Sangat banyak. Ya toh? Bahkan sudah tidak terbilang itu pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi moralitasnya barangkali the morality of law, Lon Fuller itu yang ada 8 hal itu memang penting. Salah satunya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum tidak saja kepastian dalam membuat norma hukum, tapi kepastian konsistensi dalam menegakkannya. Ya toh? Artinya taat, patuh, dan tunduk pada hukum itu. Harus taat, patuh, dan tunduk pada hukum itu. Tidak boleh karena ada keinginan tertentu lantas melakukan konspirasi untuk menggantikan sebuah undang-undang yang dalam proses pembahasannya dan persetujuannya sudah menghabiskan puluhan miliar. Ini yang harus dibenahi oleh anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan terpilih pada pemilu 2024. Ini juga akan dibenahi oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih pada pemilu 2024 pada bulan November. Ya, tahun depan. Wah, menarik pembincangan kita tadi di dalam tatanan penegakan hukumnya kan? Iya. Ternyata ini juga sampai nanti kepada pemilu dan pilpres ya? Iya, tentu saja. Yang tentu saja harus diantisipasi ya? Iya. Dan yang jelas hukum harus jadi panglima. Jadi seperti katakan Prof tadi, kadang jadi kekuasaan atau kepentingan politik yang mendominasi. Iya. Supaya jangan terjadi seperti ini, Prof, apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira harus pemilu melahirkan strong leader. Ya tak? Pemimpin yang kuat di eksekutif maupun legislatif dan kemudian yudikatif. Yudikatif nomor 3. Ya. Karena setelah presiden terpilih, anggota DPR, DPD dilantik semua, baru mereka menggarap komisi yudisial, KPK, MK, MA. Kan begitu Pak. Nah harus dibuka kesempatan untuk publik menilai mereka-mereka itu. Ya, selama 3 bulan di media, cetak maupun sosial. Untuk menelusuri track record mereka. Terutama track record mengenai integritas dan moralitasnya. Supaya pemilu itu menghasilkan dan pilpres itu menghasilkan orang-orang yang memang yang saya katakan awal itu memiliki integritas moral dan spiritual yang tinggi, etika yang tinggi. Menurut Aristoteles itu kan, syarat untuk menjadi seorang pemimpin ada 3 hal. Dia harus memiliki kemampuan ethos dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Indonesianya etika dan moral masuk di situ.
Kedua, dia harus memiliki kemampuan logos, intellectual power. Harus cerdas, harus smart. Kecerdasan bukan intelektual saja, tapi kecerdasan kultural, kecerdasan sosial, dan kecerdasan kultural. Ya, dia orang-orang yang memang setengah dewa, memang harus. Dan yang ketiga, kemampuan pathos, leadershipnya itu Pak, harus kuat. Ya. Jadi kita membutuhkan strong leader, ya, strong government, and strong parliament. Semua yang kuat. Kuat artinya bersih, ya, terbebaskan dari anasir-anasir yang memang negatif. Korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, dia harus memiliki etika. Etika politik, etika pemerintahan, etika birokrasi yang tinggi. Harus diseleksi secara benar. Tapi itu tadi, langkah awal pada pemilu dan pilpres itu yang menentukan semua. Jadi saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pemilu dan pilpres itu, pilihlah anggota-anggota DPR, DPD, DPRD itu betul-betul adalah orang-orang atau warga negara yang bertanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Wah, begitu. Luar biasa. Statement terakhirnya Prof ini yang sangat perlu didengarkan masyarakat seluruh Indonesia. Kita pilihlah orang-orang yang bersih, yang mempunyai integritas moral, sehingga hukum dan penegak hukum akan berjalan ke depan sebagaimana cita-cita daripada pendiri bangsa ini untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Luar biasa Prof. Siap. Perbincangan kami hari ini cukup mendetail. Semoga bermanfaat dan kita tetap akan berbincang lagi dengan Prof sampai akhirnya nanti pemilu dilaksanakan. Salam, sampai ketemu. Prof. Ya. Luar biasa, terima kasih ya.